Loading. Okay, so the red button is on. Good morning, everyone. Welcome to Maruli Ibrahim Batara Daulay presentation for his defense. Saya sebagai adminnya, miminnya, sekaligus sebagai pembimbing, ingin langsung menyerahkan event ini ke ketua penguji, yaitu Pak Milda. Dan terima kasih atas kehadiran penguji 1 dan penguji 2, Pak Putra. Kemudian silahkan, ini yang buka saya atau Pak Milda ya sebenarnya? Pak Milda ya? Sama, saya juga bingung. Karena saya ini miminnya gitu kan. Miminnya langsungnya ngasih ke siapa ya? Ketua penguji ya harusnya ya? Nggak tahu. Dulu sih yang pembimbingnya yang buka, saya sih ikut. Oh, saya bingung Pak, kadang-kadang jadi pembimbing saya nggak boleh buka gitu. Oh, jadi ketua pengujinya gitu. Jadi bingung juga. Oh gitu. Ya, karena ini saya miminnya, ya udahlah Bapak yang buka aja kalau gitu ya. Ya, silakan Pak. Ya, victimnya saya lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya yang diberikan, terima kasih kepada Pak Pembimbing, yaitu Bu Lisa dan juga Pak Kurnia ya, dan Anda Maruli yang akan berusaha untuk menjelaskan kembali meneruskan apa yang sudah disampaikan pada saat seminar, dan hari ini adalah sidang untuk mengenai implementasi ya wireless sensor ya. Mohon bisa diperhatikan waktu ya, meskipun kita belum pukul 9 tapi kita sudah awali, tapi waktunya disesuaikan tetap ya, 15 menit termasuk presentasi demo ya. Oke, silahkan Anda mulai saja. Baik, terima kasih kepada Pak Milda selaku penguji 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Implementasi Wireless Sensor Network pada cabang olahraga taekwondo kategori kyogi. Saya Maruli Ibrahim Batara Daulay 15/2016/09. Yang saya hormati dosen pembimbing Lisa Kristiana STMT PhD. Lalu dosen penguji 1 Pak Milda Gustiana Husada IRMN. Kemudian dosen penguji 2 Pak Kurnia Ramadan Putra Eskom MT. Yang latar belakangi penelitian saya ini adalah taekwondo merupakan olahraga dari Korea menurut Tirta Ria pada tahun 2011. Lalu penelitian sebelumnya oleh Ranadewi yang berjudul Point Calculation System on Taekwondo Martial Arts Based on Wi-Fi mengalami kendala, yaitu tidak valid dalam pertandingan taekwondonya. Maka dari itu saya di sini membangun sistem OSN untuk membangun sistem validasi pada pertandingan taekwondo. Lalu rumusan masalah di sini adalah bagaimana membangun sistem validasi masuknya sensor menggunakan OSN dan topologi point to point. Lalu bagaimana memvalidasi pukulan dan tendangan menggunakan sensor piezoelektrik. Kemudian bagaimana menghubungkan node ke node lainnya menggunakan WMOS. Kemudian bagaimana protokol HTTP dan protokol MQTT sebagai metode pengiriman. Kemudian tujuan pada penelitian ini adalah membangun sistem validasi pertandingan taekwondo menggunakan OSN. Lalu membangun arsitektur sistem jaringan menggunakan topologi point to point. Kemudian membangun metode pengiriman menggunakan protokol HTTP dan protokol MQTT. Kemudian ruang lingkup di sini yaitu menggunakan sistem OSN, lalu menggunakan protokol MQTT dan MQTT sebagai metode pengiriman. Kemudian menggunakan web server sebagai server, menggunakan web sebagai aplikasinya, kemudian menggunakan topologi point to point, lalu menggunakan body protector yang dipakai oleh satu atlet,
menggunakan SyncNode yaitu Wemos, dan ESP8266 menggunakan sensor piezoelektrik sebagai sensor node, menggunakan pengujian gradual pada pengujian validasi. Kemudian wilayah penelitian adalah body protector, kemudian menggunakan jarak 30 meter pada lapangan taekwondo 10 kali 10 meter. Kemudian di sini metode penelitian yang dipakai adalah WSN atau Wireless Sensor Network, di mana 3 sensor node terhubung kepada satu sync node yang dikirim ke server dioperasikan oleh manusia. Kemudian terlihat pada gambar topologi point to point sebagai arsitektur jaringan, di mana menghubungkan 2 titik yaitu laptop dan sync node. Kemudian protokol HTTP di sini menggunakan sistem multiplexing, di mana terlihat pada gambar dapat 2 kali mengirim acknowledge atau ECK. Kemudian protokol MQTT di sini menggunakan konsep publish and subscribe kepada broker. Selanjutnya blok diagram, terlihat pada gambar terdapat 2 blok diagram, yaitu blok diagram desain umum, di mana diawali dengan input pukulan dan tendangan, lalu diproses kepada sync node, lalu ditampilkan outputnya pada halaman web. Kemudian blok diagram prinsip kerja, di mana terlihat pada gambar 3 sensor node terhubung pada pin A1, lalu sync node sebagai broker mengirim ke access point menggunakan protokol MQTT, lalu dilanjutkan dengan protokol HTTP ke web server dan datanya disimpan di database. Kemudian workflow diagram, terlihat pada gambar diawali dengan input pukulan atau tendangan, di mana dikirim ke sync node, lalu dilanjutkan ke access point dan ditampilkan pada laptop output poin masuk atau poin tidak masuk. Kemudian arsitektur sistem jaringan, di mana terlihat pada gambar body protector yang terdapat sensor piezoelektrik 3, lalu dikirim menggunakan Wemos D1R2 yang terhubung pada access point, lalu dilanjutkan dikirim datanya menggunakan protokol HTTP dan ditampilkan hasil monitoringnya pada laptop dan disimpan datanya pada sistem basis data. Kemudian flowchart system, di mana diawali dengan input tendangan atau pukulan oleh sensor node, lalu diolah datanya. Jika nilai kekuatan 100 sampai 699, maka akan menampilkan poin tidak masuk. Jika nilai kekuatan 700 sampai 1024, maka akan menampilkan poin masuk. Lalu kembali lagi, jika tidak masuk, jika tidak, kembali ke input, lalu output menampilkan pada halaman web. Kemudian flowchart pengoperasian Wemos D1R2, di mana dimulai dengan mengikut semua library, lalu diinisialisasi password-nya atas atau bawah. Kemudian jika nilai kekuatan 100 sampai 699, maka poin tidak masuk. Jika nilai kekuatan 700 sampai 1024, maka poin masuk outputnya. Jika tidak, akan kembali ke input tendangan, lalu akan menghasilkan output pada halaman web. Kemudian pada flowchart control terlihat pada gambar, di mana dimulai dengan publish pesan topik berupa perintah kontrol dan diterima oleh sync node, lalu dikirim ke sensor node, yaitu dalam kondisi listening, lalu jika perintah kontrol valid, maka perintah kontrol dijalankan, jika tidak, maka akan kembali ke kondisi listening. Kemudian proses monitoring, di mana terlihat pada gambar dimulai dengan broker yang merequest kondisi sensor node berupa topik dan lalu diterima oleh sync node, lalu dilanjutkan dikirim kepada sensor node. Jika request valid, maka data memori akan dipublish, jika tidak akan kembali ke dalam kondisi listening. Kemudian pada parameter dan setting, di mana terdapat dua kondisi, di mana indikasi yang pertama yaitu poin tidak masuk, di mana 100 ADC sampai 6099 ADC mengindikasikan poin tidak masuk. Jika indikasi poin masuk yaitu 700 ADC sampai 1024, yang mana satuan ADC tadi akan dikonversi ke dalam satuan volt, di mana rumusnya terlihat pada gambar, kemudian dikonversi lagi menjadi joule, terlihat pada gambar rumusnya. Kemudian aturan poin, di mana 1 poin yaitu untuk pukulan, 2 poin untuk tendangan ke badan dari depan, 3 poin untuk tendangan ke kepala dari depan, 4 poin tendangan ke badan memutah, 5 poin tendangan ke kepala memutah. Kemudian implementasi terlihat pada gambar, implementasi sensor node dan sync node. Kemudian implementasi pada atlet yang telah dipakai sensor node dan sync node, terlihat pada gambar tampak depan, kanan, dan kiri. Kemudian pengujian sensor node terlihat pada gambar, yaitu zoom out dan zoom in. Kemudian
pengujian sensor node terlihat pada gambar dibutuhkan 19 kali pengujian untuk mendapatkan hasil 2 kali poin masuk dan 17 kali poin tidak masuk. Kemudian terlihat pada gambar pengujian sync node dibutuhkan 11 kali untuk mendapatkan hasil 3 kali poin masuk dan 9 kali poin tidak masuk. Kemudian terlihat pada gambar data server di mana menggunakan PHP MyAdmin. Kemudian pengujian web server terlihat pada gambar dibutuhkan 28 kali untuk mendapatkan hasil 6 kali poin masuk dan 20 kali poin tidak masuk. Kemudian pengujian jangkauan transmisi terlihat pada gambar sebanyak 2100 kali dengan hasil presentasi 100 kali pada pengiriman 1-50 meter. Kemudian pengujian delay terlihat pada gambar di mana rata-rata waktu pengiriman berpola menaik. Kemudian pengujian akurasi di mana terlihat pada gambar yang terdapat 100 hasilnya 100 menggunakan rumus seperti di slide. Kemudian pengujian RTT terlihat pada gambar di mana dengan hasil 4 variasi ukuran data menghasilkan 1 milisecond dan sisanya 3 milisecond dan 2 milisecond. Kemudian pengujian kondisi memori terlihat pada gambar di mana kondisi memori menghasilkan sync node yang tidak stabil. Kemudian pengujian QoS throughput di mana terlihat pada gambar semakin banyak datanya maka akan semakin meningkat grafiknya menggunakan persamaan seperti di slide. Kemudian pengujian QoS packet loss di mana terlihat pada gambar hasil 0 packet loss dan menggunakan persamaan seperti di slide. Kemudian pengujian QoS delay terlihat pada gambar di mana dengan hasil baik dan stabil menggunakan persamaan seperti di slide. Kemudian pada pengujian QoS jitter dengan hasil stabil yaitu 1 detik menggunakan persamaan seperti di slide. Hasil analisa pengujian di mana pengujian jangkauan transmisi jarak 1-50 meter menghasilkan pengiriman 100%. Lalu pengujian QoS mempengaruhi data yang cepat dan stabil dari sensor node ke broker sehingga validasi masuknya mendapatkan hasil sedikit delay dan lebih stabil. Kemudian hasil pengujian delay rata-rata waktu menginginkan berpola menaik dengan jarak 1-50 meter. Kemudian kondisi memori yang berubah-ubah atau tidak stabil tapi tidak mempengaruhi pengiriman data. Kesimpulan. Yang pertama itu berhasil membangun sistem validasi masuknya poin pada pertandingan taekwondo menggunakan WSN. Lalu di sini WSN menjadi solusi pada validasi poin di pertandingan taekwondo kategori kyourgi. Lalu di sini menggunakan 2 protokol yakni HTTP dan MQTT di mana berdasarkan model protokol yaitu HTTP dokumentaris, MQTT data centris. Dan berdasarkan ukuran bandwidth penunjang HTTP bandwidth-nya besar, lalu MQTT bandwidth-nya kecil. Kemudian yang ketiga menggunakan berdasarkan penggunaan optimal HTTP data skala besar, lalu MQTT menggunakan IoT atau microcontroller. Demo. Pak, ini untuk demonya memang agak lama, mungkin bisa dipercepat sedikit sama dulu ya Pak ya. 10 menit. Nah, di sini pada pengujian QoS menggunakan software WideShark di sini di mana belum muncul ya? Belum kelihatan, Ruli. Sudah, Pak? Sudah, cuma tulisan demo. Sudah nggak ada. Belum kelihatan. Mana ini ya? Bentar. Salah screen share. Di belakang layar ada tuh. Biar nggak tegang. Di rumah saya pasti nggak ada lah. Apalagi di tempat saya. Sudah, Pak? Maaf. Sabar, ada delay. Ya. Ya. Kok blur ya? Emang begini ya? Iya, jadi karena memang kemarin tuh
kualitasnya Bu, kualitas perekamannya kurang terlihat ya Bu? Ya, saya emang Terlihat nggak tuh, butuh ya. lihat angka sih, cuman nggak mantap aja. Ya sudah. Nah di sini pada aplikasi Wireshark, di mana di awal menggunakan WiFi dipilih, lalu terlihat data-data atau data yang sedang diproses pengirimannya. Lalu di sini digunakan statistik, lalu ada capture. Nah, di mana di sini terlihat ada time span yang di blok dan jumlah bytes-nya yang dikirimkan. Nah, di sini dihitung secara manual. Nah, rumus time span itu adalah jumlah data yang dikirim dibagi dengan lamanya pengiriman atau time span kalau di Wireshark. Nah, di sini tadi bytes di copy jumlah datanya, lalu dibagi dengan lamanya pengiriman atau time span. Di sini dihitung manual menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya segini. Lalu dikonversi karena memang di sini kilobytes per second dikalikan 8 untuk menjadikan hasil bit per second. Hasilnya 7.090, 7,90, 0,90. Lalu untuk delay, di mana di sini bisa diekspor menjadi Excel. Lihat ada time di sebelah kiri, lalu di copy, lalu dibuat delay 1, delay 2, per time, sama delay 3. Kemudian waktu tadi delaynya ditambah dengan rumus sum, lalu terlihat hasilnya 66. Lalu rata-ratanya dihitung, di mana jumlah delay dibagi dengan data. Kemudian dicantumkan hasilnya. Lalu di sini jitter itu di mana variasi delay. Jadi antara delay 1 ke delay 2, waktu antara delay 1 dan ke delay 2. Di mana rumusnya mengurangi delay 1 dan delay 2. Rata-ratanya tadi sama dengan rata-rata delay dibagi jumlah data. Baik. Untuk satu lagi video demonya sama dengan yang kemarin, Pak. Mungkin udah lihat, mau ditonton kembali atau Orangnya sama nggak? kenapa? Orangnya sama, Pak. Orangnya sama ya. Sama. Sekali-sekali yang lain gitu. Ini teknisnya. Jadi pada implementasi alat dan hasil outputnya begitu. Sekian. Kayaknya nendangnya ini ya, nendangnya ragu-ragu gitu. Kasihan adanya. Iya Pak, soalnya dia juga kenapa nggak pakai tiang? Kenapa nggak disimpan di tiang aja gitu kan? Jadi atau di pohon gitu kan lebih enak, lebih leluasa. Nggak kepikir saya Pak. Harus ada korban Pak. Ya benar, sampai sakit Pak, ngadu ke ibu saya Pak. Makanya nih lebih baik pohon lah, nanti pohon yang ngadunya gitu. Ya, udah ya? Udah? Udah Pak. Terima kasih
atas perhatiannya. Sekian presentasi saya. Jika ada pertanyaan, Emang silahkan. dibayar berapa pertanyaan? Satu pertanyaan berapa nih harganya nih? Ditendang 1 kali, Pak. Nanti kalau saya bahaya. Kalau nggak bisa jawab, nah itu silahkan Pak dihajar. Baik, Takut ya, saya. terima kasih. Ini langsung aja Bu Lisa. Langsung, Bos. Oke, siap. Terima kasih. Sebetulnya saya juga belum baca detail ya yang apa namanya laporan Anda ya, tugas akhir laporan Anda. Hanya saya ingin sekali lagi menekankan berkaitan yang terakhir pada saat seminar ya. Anda mengangkat masalah wireless sensor network. Apakah sebetulnya yang Anda lakukan dengan wireless sensor network itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh si ininya gitu, si pemilik ide lah seolah-olah begitu. Yang dimaksud dengan wireless sensor network itu seperti apa begitu ya? Apakah memang Anda sudah sesuai dengan ide-ide yang sudah dinyatakan? Saya juga akhirnya baca kembali buku yang dikirimkan oleh Bu Lisa waktu itu ya, untuk menyamakan persepsi. Kira-kira seperti apa? Anda bisa memberikan gambaran tidak tentang wireless sensor yang dimaksud gitu? Kalau melihat dari ini kan apakah memang demikian gitu ya, sensor masuk ke pooling. Nah, ke pooling itu maksudnya disimpan dulu baru dikirimkan transmisi, atau sebetulnya model yang propose itu seperti apa yang sebenarnya gitu ya. Ini maksud saya apakah versi Anda ini sudah setara dengan yang dimaksud dengan wireless sensor network yang diinginkan begitu? Bisa dijelaskan? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Milda. Izin menjawab. Berdasarkan laporan OSN di sini, memang waktu kemarin seminar sempat dibahas bahwa sensor pintar ya Pak. Mohon maaf. Nah itu di situ saya dapat masukan juga dari Bapak kan Pak mengenai apakah memang sensor yang diterapkan pada penelitian saya ini sama dengan yang ditulis pada si pencetus WSN ini, apakah memang pintar. Lalu saya mendapat masukan dari Bapak di sini, ternyata memang pada saat implementasinya sensor yang digunakan pada penelitian saya ini tidak pintar. Kenapa disebut tidak pintar? Karena hanya dapat mengirimkan saja, tidak bisa antar sensor berkomunikasi begitu Pak. Jadi hanya mengirimkan data satu arah ke SIM node. Lalu antar sensor node yang 3 tadi itu tidak bisa berkomunikasi gitu Pak. Jadi hanya satu arah saja Pak. Oke. Berarti kalau di sini pengangkatan wireless sensor networknya dari sisi Anda menerjemahkannya itu seperti apa? Kalau dari sisi penelitian saya, izin menjawab Pak, terima kasih. Untuk dari sisi penelitian saya, menerjemahkan sensor wireless sensor network di sini adalah di mana menggunakan sekumpulan node. Sekumpulan node berarti lebih dari satu begitu kan Pak. Memang mungkin tidak pintar kalau di tempat saya karena pada implementasinya cukup menggunakan yang satu arah saja pada pertandingan taekwondo ini. Lalu di mana pada sensor node sendiri, pada WSN sendiri komponennya adalah sensor node, sync node, lalu ada server untuk memunculkan output dari monitoring begitu Pak. Kalau untuk definisi node gitu apa? Definisi node adalah titik di mana titik tersebut masing-masing mempunyai kemampuan. Jika sensor node itu kemampuannya untuk
merasakan sensing atau mendeteksi. Lalu sync node itu menyaring data hasil sensing tadi dan mengirimkan ke server begitu Pak. Ya berarti node itu isinya berupa apa? Sensor saja, ataukah memang sudah sensor yang diintegrasikan dengan komponen atau unit-unit wireless maksudnya, komponen network maksudnya, jaringan. Izin menjawab Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk WSN sendiri sekumpulan node yang berfungsi di mana masing-masing mempunyai fungsinya dan terangkai terhubung secara wireless, di mana pada implementasinya di sini jika memang titik-titik tadi ada sensor node, ada sync node, jika digabungkan atau disatukan dengan algoritma atau metode tertentu, protokol pengiriman kalau di sini seperti MQTT dan HTTP akan menghasilkan hasil monitoring, di mana yang diperuntukkan pada objek tertentu. Pada penelitian ini diperuntukkan pada pertandingan taekwondo kategori kyogi, begitu Pak. Oke, maksud saya tadi node itu berarti isinya apakah sensor yang terhubung dengan perangkat jaringan gitu ya. Nah, misalnya sensor node. Nanti ada sync node. Kalau sync node kan berarti dia penerimanya ya, berarti ya. Pengirim Pak, mohon maaf. Nah, di sini ada sensor pengirimnya ke mana? Kalau sync itu kan nurun ya. Sync itu kan ke penerima atau ke yang ngirim? Penerima dari sensor node dan pengirim ke server gitu Pak. Jadi berarti maksud saya sensor node itu pure sensor saja atau sudah memiliki perangkat jaringan maksud saya. Izin menjawab Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sensor node yang di sini yang dimaksud pure sensor saja Pak. Jadi hanya untuk merasakan pukulan dan atau tendangan begitu Pak. Oke, berarti itu yang versi pengertiannya seperti itu atau Anda menerapkannya seperti itu? Saya menerapkannya di sini berdasarkan yang saya baca di beberapa paper itu ada memang yang sensor node di mana setiap sensor node mempunyai sync node-nya masing-masing. Ada yang memang seperti saya masing-masing sensor node disatukan dalam satu sync node begitu Pak. Oke. Mungkin ini menarik sebetulnya ya kalau masing-masing sensor memiliki sudah memiliki jaringan begitu kan ya, atau sudah memiliki sync node-nya sendiri dengan yang setiap sensor mengirim ke sync node begitu. Betul Pak. Sejauh ini memang Anda menggunakannya yang versi tadi ya, berarti pure masing-masing sensor mengirimkan ke sync node gitu ya. Betul. Berarti yang sync node itu berada di jubahnya atau di protektornya berarti ya? Betul Pak. Oke. Itu ada total ada berapa sensor? Ada 3 Pak, di depan, di kiri, dan di kanan Pak. Oke, yang itu ada 3 ya. Saya tertarik dengan point to point yang Anda yang Anda bahas di sini. Point to pointnya antara mana dengan mana saja, maksudnya dari sync node dengan receiver gitu. Betul Pak, dari sync node ke server Pak. Hanya ke server saja, hanya untuk jalur itu saja ya? Betul Pak. Oke, Anda melihatnya seperti itu. Kalau kan partnernya juga nantinya kan punya itu ya, punya jubah juga. Betul Pak. Apakah itu disebutnya ke centralize begitu ya, ke servernya itu seperti Star gitu, atau memang sementara ini dibatasinya hanya yang akan Anda soroti itu hanya dari protektor ke
servernya saja ya begitu. Kalau izin. kalau misalnya pertandingan gitu, kalau pertandingan kan sejumlah tim misalnya melakukan pertandingan dan masing-masing menggunakan protektor seperti ini kan berarti mengirimkan ke servernya juga tidak mungkin satu server kan tidak mungkin ya. Boros maksud saya, bukan mungkin saja tapi boros begitu ya. Nah, berarti kan topologinya sudah bukan lagi point to point mungkin seperti itu ya. Nah, di sini yang Anda bahas point to point itu berarti yang tadi yang maksud Anda itu dari protektor ke servernya saja. Terima kasih atas pertanyaannya Pak, izin menjawab. Pada penelitian ini digunakan topologi point to point, di mana point to point-nya yaitu berlaku horizontal atau langsung kepada server begitu Pak. Jika mungkin nanti pada penerapannya di pertandingan mungkin akan berubah menjadi topologinya tidak point to point betul Pak. Atau saya pernah baca namanya multiple point Pak. Ya, multiple point kan bisa betul. Bisa bentuknya star atau apa kan gitu ya. Betul Pak. Jadi pada penelitian ini karena memang fokusnya kepada sistem validasi hanya menggunakan satu body protector, tapi memungkinkan jika yang tadi menurut Bapak ada dua body protector menggunakan multiple point begitu Pak. Oke. Yang di apa namanya proses yang terjadi ini sejauh mana yang terdapat kendala? Pada implementasinya Pak, mohon maaf. Ya. Jujur kalau kendalanya Pak, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Untuk kendalanya mungkin pada ini Pak, pada masuknya poin, untuk mencari poin masuk di sini memang harus betul-betul kuat begitu Pak si tendangannya. Jadi berbeda pada saat pertandingan, memang jika terdengar bunyi saja atau terdengar kena saja tapi tidak sakit bisa poin menurut wasit. Tapi kalau menurut sistem validasi ini memang betul-betul kuat dan yang diukur kekuatannya berdasarkan ADC tadi Pak, si satuan ADC-nya begitu Pak. ADC itu apa maksudnya? Analog digital converter Pak. Oh gitu. Tapi kan pada saat Anda mempraktekkan kan tidak kuat ya, kasihan adiknya kan tadi. Sebenarnya sebelum itu ada yang direkam yang pingsan. Tapi ketika dimasukin ke demo mungkin karena malu-maluin kan Pak, kalau dia kesakitan. Gitu. Iya Pak. Sampai terpingkal-pingkal begitu ya sakitnya. Ada Pak sejujurnya sebenarnya. Terpental aja Pak. Oke, saya sebetulnya masih ingin eksplorasi dengan pemahaman background di teorinya gitu ya, karena ada juga yang sesuatu yang menjadi penasaran. Di sini ada message queue telemetry transport, itu gambarannya seperti apa sih? Gambarannya apa? Ya, MQTT itu. Ini Pak. Seperti apa gitu? Slide 6. Oh. Seperti apa protokol itu bagaimana gitu prosesnya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab Pak. Untuk protokol MQTT atau Message Queue Telemetry Transport, di mana di sini berkonsep publish dan subscribe. Nah di sini jika dilihat terdapat sensor node pada gambar di pojok kanan bawah. Di zoom aja deh. Atau di makalah di laporan di halaman. Ya soalnya naik turun kalau di sini pakai soft file. Oh iya Pak. Aja di zoom. Baik Pak. Nah di sini
Kelihatan ya Pak? Ya, kelihatan. Di sini terlihat ada 3 sensor node, di mana ada sync node, lalu ada broker. Pada MQTT ini tidak ada server, tapi di sini disebutnya broker. Broker ini berfungsi untuk melanjutkan ke server, begitu Pak. Nah, untuk prosesnya sendiri, di mana berkonsep publish dan subscribe. Subscribe sendiri, Maaf dipotong boleh? boleh Pak, maaf. Nggak, maksud saya yang dimaksud protokol itu kan berarti proses ya. Betul. Apakah Anda tahu prosesnya tuh apa sih yang dilakukan begitu kan? Apakah ini merupakan bagian dari kan kalau yang namanya protokol itu yang dibahasnya lumayan banyak ya sebetulnya ya, bukan hanya urutan saja begitu ya. Handshaking-nya seperti apa gitu. Itu yang sejauh ini saya ingin tahu banyak begitu ya. Di sini soalnya yang Anda sampaikan di sini masih ada memang, tapi belum kelihatan bagi saya, itu belum kelihatan di bagian di bab 2 ya, di bab 2-nya itu. Betul Pak. Gimana sih gitu ya ini prosesnya begitu ya. Di sini hanya menunjukkan masalahnya komponen-komponen yang berinteraksi sajalah begitu ya, tapi lalu protokol itu memprosesnya bagaimana gitu ya. Nah, ini meskipun mungkin ada di bagian di bagian laporan yang lain, tetapi karena yang namanya teori itu kan mendasari begitu ya. Jadi butuh ada penjelasan di sini di bab 2-nya itu. Supaya apa? Supaya nanti bisa kelihatan ya seperti apa sih queuing. Nah, apalagi queue. Kalau queue kan berarti antrian ya. Betul Pak. Antriannya seperti apa gitu ya. Yang dimaksud di sini antriannya. Jadi mohon dieksplorasi, diberikan informasi tambahan berkaitan erat dengan penjelasan di MQTT ini. Dipahami? Dipahami Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Ya, ini ada throughput ya. Ini menghitung di sini ada throughput nih. Kurang huruf H kayak sepertinya ya. Ini paket data diterima. Memang pengirimannya sistem paket gitu atau bagaimana Anda memanfaat? Kalau proses penghitungan throughput. Throughput ya Pak. Di slide ini. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Izin menjawab. Di mana di sini pada pengujian QoS throughput menggunakan rumus yang memang mengikuti dari TIPON, THI-PHON, yang singkatan dari Telecommunication and Interconnection Protocol Harmonization over Network, di mana di sini istilahnya paket data diterima adalah, jadi jika pas pengiriman itu disebut istilahnya paket, padahal sebenarnya data biasa, data hasil tendangan tadi Pak. Jadi data yang hasil tendangan pukulan tadi dikirimkan, mungkin bisa dilihat pada sini prosesnya kalau untuk proses pengirimannya pada HTTP. Nah, di sini terlihat prosesnya, di mana tadi si sensor node tadi itu sebagai klien, sensor node, si body protector keseluruhan sensor node dan sync node sebagai klien, di mana pada saat menendang dikirimkan data yang dibaca oleh server, yaitu HTTP request, lalu nanti akan dibalas, akan merespon server berupa tampilan hasil validasi poin masuk atau tidak, poin masuk atau poin tidak masuk begitu. Nah, di sini berdasarkan throughput dibedakan masing-masing terlihat
dibedakan ukuran datanya. Karena ukuran data ini menggunakan protokol MQTT untuk datanya tersendiri, karena memang basic dari protokolnya data, di mana pada penelitian ini, menurut penelitian pada saat pengujian ukuran byte dibedakan, diklasifikasikan dari power yang dihasilkan oleh pukulan dan tendangan. Di sini saya menggunakan range ADC-nya begitu Pak. Jadi range dari 100 sampai 256 itu di 8 byte. Lalu 256 sampai 384 itu 16 byte. Berarti di sini mana tadi? Output. Ini output. Nah, 16 byte, lalu 384 sampai 502 ADC itu dikonversi jadi 32 byte, lalu 512 sampai 640 48 byte, lalu 640 sampai 768 ADC yaitu 64 byte dibacanya, lalu 768 sampai 896 ADC sebanyak 80 byte, lalu yang terakhir 896 sampai 1024 ADC itu dibaca 96 byte. Jadi masing-masing memang pada penerapan implementasinya menyesuaikan si powernya, kesulitannya di situ juga Pak. Jadi pada saat menendang harus disesuaikan powernya berdasarkan jumlah byte diterima pada pengujian output ini Pak. Gimana caranya disesuaikan tendang? Kan orang pasti asal tendang aja ya. Betul Pak. Tiba-tiba tidak mungkin ngerem, oh ini karena data byte-nya harus segini kan enggak. Jadi maksud saya tidak dibatasi begitu kan. Maksudnya tidak ada, kalau memang dalam realnya kan tidak ada batasan power ya menurut saya. Yang tertarik saya di sini adalah kalau berdasarkan rumus lamanya pengamatan. Lamanya pengamatan itu apakah sudah didefinisikan? Misalnya harus 10 menit gitu. 10 menit, 5 detik misalnya gitu. Ataukah berkaitan erat dengan misalnya proses sekian muncul pada saat diambil time time tick-nya begitu ya, pada saat ini, kemudian nanti pada saat diterima berapa lama gitu. Apakah begitu? Ataukah memang sudah dinyatakan dalam waktu 10 menit detik misalnya begitu. Ini seperti apa pengukurannya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Pada penelitian ini lamanya pengamatan diasumsikan pada pertandingan taekwondo, yang dimana pertandingan taekwondo kategori kyogi ini ada 3 ronde, di mana 1 rondenya itu 1 menit. Tapi pada istirahat 30 detik, berarti sekitar 4 menit Pak untuk lama pengamatan. Ini sudah dipakai gitu di pertandingan? Belum Pak, cuman untuk yang diasumsikan begitu Pak. Bukan, ini throughput ini kan kalau memang demikian artinya kan lama pengamatan itu cukup lama begitu kan ya. Sedangkan misalnya mukul nendang yang tadi Anda peragakan itu tidak dalam tidak dalam proses pertandingan maksud saya. Betul Pak. Apakah pengukuran ini itu seperti halnya yang tadi dalam pertandingan, dalam waktu misalnya sekian lama Anda mukul aja sampai adanya bonyok gitu? Ataukah bagaimana kok tiba-tiba begini? Ini 96 byte, throughputnya makin gede gitu ya. Padahal kalau lamanya pengamatannya tetap, itu rada aneh juga begitu ya. Betul Pak. Kan makin besar, berarti makin besar berapa throughputnya ya, dengan waktu sedikit. Apakah memang terkirim banyak begitu kan ya? Kalau throughput kan begitu, berapa misalnya dalam waktu, anggaplah waktu 1 detik
sekian terkirimkan begitu kan ya. Kalau misalnya sekian jadi lamanya 2 detik misalnya, kan berarti beda-beda begitu kan ya, menurut saya gitu. Nah ini saya ingin tahu nih bagaimana cara mengukurnya, apakah saya belum baca juga bagaimana Anda menyatakan lama pengamatan untuk misalnya berapa ini, yang paling rendah itu 16 byte 16. gitu ya, itu lama pengamatannya berapa? Untuk lamanya pengamatan sebenarnya di sini Pak, izin menjawab Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk lamanya pengamatan di sini ada pengujian mengalami kendala, memang untuk tendangan dan pukulan kan dikira-kira begitu kan Pak untuk range ADC-nya. Jadi tidak tetap lama pengamatannya Pak. Jadi berdasarkan jika memang data yang sudah dibutuhkan, misalnya tadi yang 16 byte, berarti membutuhkan range 100 sampai 256 ADC begitu Pak. Jika memang sudah dapat minimal 5 kali begitu Pak, lalu dibagi lamanya pengamatan. Jadi untuk setiap byte-nya lama pengamatannya berbeda-beda begitu Pak. Nah, ya artinya kan berarti kalau berbeda-beda tidak ada apa namanya definisi gitu ya. Jadi harus didefinisikan throughput itu apakah memang seperti itu begitu ya. Jadi ada lamanya waktu untuk pada saat pengiriman ataukah sudah memang didefinisikan sekian ya dalam waktu sekian gitu. Nah, tadi saya agak bingung juga kenapa harus disesuaikan dengan ADC-nya gitu ya. Kalau ADC kan tidak bisa berubah-ubah, maksudnya memang pabrikannya membuat seperti itu. Sekian bit begitu kan ya. Ya sudah, tidak bisa mau tendangannya keras, mau tendangannya tidak keras pun ya pasti segitu gitu ya. Kalau maksimumnya kena ya nilainya maksimum. Tidak mungkin melebihi dari bit yang diberikan yang dibuat gitu ya. Ini yang harus Anda perhatikan ya. Jadi tidak ada kaitan, menurut saya ya, tidak ada kaitan dengan itu. Kemudian ini paket loss-nya Anda ngeceknya gimana? Untuk menjawab Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk paket loss sendiri, di mana data yang dikirim Pak. Jadi data yang dikirim dikurang menurut rumus yang dicetuskan oleh Tipon sendiri, standar jaringan. Paket data yang dikirim dikurangi paket data yang diterima, lalu dibagi dengan paket data yang dikirim, dikalikan 100%. Di mana untuk paket data yang dikirim hasilnya memang sama dengan yang diterima Pak. Dan diikuti dengan rumus yang berkaitan pada slide ini menghasilkan 100% Pak untuk paket loss-nya terkirim semua Pak. Jadi paket loss-nya 0, tidak ada yang hilang, dan 100% terkirim begitu Pak. Ya, karena mungkin alasannya karena apa? Bisa sampai dapat 0% begitu. Karena ini berkaitan dengan pengujian jangkauan transmisi Pak, di mana memang pada jaraknya di sini pengujiannya menggunakan jarak 1 sampai 70 meter kan Pak. Jadi di atas 50 meter itu untuk pengiriman datanya hilang-hilang Pak. Jadi seperti masuk dan tidak gitu. Jadi setelah melakukan jangkauan transmisi ini, maka diuji kembali paket loss tidak melebihi 50 meter begitu Pak, untuk mencegah paket data yang hilang begitu Pak. Oke. Padahal berarti ini untuk yang 0% itu berarti ada kondisi khusus ya berarti ya. Tidak mencerminkan apa yang sudah Anda alami. Misalnya tadi ternyata 70 meter ada hilang-hilang gitu ya. Betul, ini Pak. Untuk yang berapa meter ini? Yang 50 meter? 50 meter betul Pak. Nah, artinya menurut saya sih itu kalau yang namanya penelitian sih bagus ya yang ada 70 kalau diterima dan misalnya ternyata datanya loss-nya jadi sekian gitu. Justru itu menjadi argumentasi ini cocoknya bukan cocoknya hasil penelitian Anda
untuk yang 50 meter paket loss-nya sekian. Kalau 70 meter paket loss-nya berapa persen gitu ya. Justru menurut saya jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan sayang gitu penelitian ini ya. Saya tidak tahu apakah yang 70 meter yang hilang-hilang itu sempat dicatat tidak? Tempat datanya ada gitu. Datanya untuk ada Pak, tapi untuk jangkauan transmisi begitu Pak. Jadi datanya pada meter 50 ke atas sampai 70 meter itu hanya satu paket data yang diterima begitu Pak. Pada kan setiap meter ini diuji Pak. Pada 55 meter Pak yang diterima. Nah, ini. Setelah itu tidak diterima penerimaannya tidak bagus. Betul Pak. Itu disebabkan dengan kondisi lingkungan pengujian kan Pak. Memang jadi pada implementasinya pada saat pengujian, jadi yang dijauhkan itu per meternya si akses point kan Pak. Jadi dijauhkan ke jalan, jadi berantemnya di rumah kan Pak, di teras. Kamu nggak mau di kamar mandi juga nggak apa-apa. Ya, jadi masih biasanya di jalan. Simpan di jalan hilang aja ya. Malu sama tetangga kalau di jalan Pak. Jadi yang di jalannya yang akses point-nya Pak, di bawah-bawah si akses point-nya. Di sini akses point menggunakan modem wifi kan Pak, wifi. Lalu di bawah, jadi memang banyak orang lewat gitu kan Pak, kendaraan, lalu ada orang berdagang gitu. Mungkin itu mempengaruhi kenapa jangkauan transmisinya satu ada yang terkirim begitu Pak. Ya bagi saya sih data yang sudah Anda peroleh, apalagi yang baru tadi cerita tentang paket loss kan, menganggapnya wah ini ideal gitu paket loss-nya ya. Padahal ini ada definisi Anda sekitar yang wilayahnya 50 meter, ini harus didefinisikan. Paket loss yang diterima adalah yang terjadi adalah 0% pada 50 meter misalnya begitu, atau kurang dengan situasinya seperti apa. Nah itu sebenarnya malah lebih baik ya disampaikan. Jadi tidak kan kalau buat obat tidak 100% manjur gitu ya, padahal ya untuk kasus apa dulu begitu ya, belum tentu COVID gitu. Betul Pak. Kami ya. Berarti dibuat kondisi khususnya begitu ya Pak ya, maksudnya Pak? Iya, karena kalau menurut saya sih ya, mesti begitu. Ini paket loss 0% tidak, kok bisa gitu ya 0% gitu ya. Padahal dengan batasan yang tidak diketahui ininya. Baik Pak. Situasinya seperti apa. Ini yang diukur apalagi jitter diukur juga. Bagaimana cara ngukur? Jitter ya Pak? Ya, ada total variasi delay nih ya. Betul. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Izin menjawab. Untuk pengujian QoS jitter ini diukur menggunakan persamaan pada slide yang mengambil merujuk referensi dari Tipon Pak, sama yang seperti yang tadi. Jadi jitter ini menggunakan rumus total variasi per total paket yang diterima. Jadi total variasi di sini total variasi maksudnya total variasi delay Pak. Jadi total variasi delay itu delay dikurangi rata-rata delay rumusnya. Jadi setelah dapatkan tadi delaynya, lalu dikurangi rata-rata delay. Jadi jitter ini untuk definisinya adalah variasi delay. Jadi antar delay ke delay 1 ke delay 2 terdapat waktu. Nah, itu yang disebut jitter. Jadi variasi antar jitter itu di situ yang dihitung gitu. Menggunakan rumus ini Pak, begitu. Itu nanti dimanfaatkannya untuk apa ya jitter? Untuk jitter sebenarnya kalau untuk implementasi pada pertandingannya tidak begitu dipermanfaatkan, cuman berdasarkan ini kan teknisnya teknis jaringan, bukan teknis pertandingan. Maksud saya ini karakteristik jitter ini untuk apa gitu nantinya gitu ya. Kan dengan adanya delay saja sudah cukup misalnya ya. Terus kok ada jitter gitu. Nanti melihat apa gitu maksud saya. Oh ya, baik Pak. Izin menjawab Pak. Terima kasih pertanyaan. Untuk jitter ini Pak, melihat
antrian data Pak. Jadi untuk delay sendiri kan hitungannya pada saat data dikirim lalu data diterima. Untuk jitter ini jadi antara paket data 1 dan paket data 2. Jadi pasti ada antrian kan Pak untuk analoginya seperti jalan ada jalan macet, mobil tersebut adalah data gitu kan Pak. Yang sebenarnya misalnya jalan tersebut diperuntukkan untuk 1000 mobil, tapi pada implementasinya 1000 mobil di jalan tersebut ada antriannya begitu kan Pak. Jadi mobil satu yang harusnya sampai misalnya 1 menit, nyampainya 1 menit lebih begitu Pak. Peruntukannya seperti itu Pak kalau jika dianalogikan. Ya, artinya kan buat mungkin melihat karakteristik ini sehingga bisa untuk dimanfaatkan untuk pengembangan selanjutnya mungkin ya, karena kan melihat dari queuing-nya menurut Anda gitu ya tadi dari antrian dan sebagainya begitu ya. Oke, yang ini ini mengikuti prototipe kan ya? Betul Pak. Anda sudah mengikuti susunan prosesnya ya? Betul Pak. Oke, jadi Anda agar ini maksudnya konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, apakah seluruh proses prototyping ini dikerjakan? Apa namanya? Ada yang tidak dikerjakan, itu ada yang tidak dilaksanakan? Terima kasih atas pertanyaan Pak. Izin menjawab. Pada implementasi prototype ini Pak, ada yang tidak dilaksanakan, yaitu pada tahap evaluasi pengguna. Tidak dibuat karena untuk ini kebutuhannya untuk calon pengguna, sedangkan produknya belum maksudnya masih bentuk prototipe, belum diproduksi. Lalu penyempurnaan prototipe. Nah, di sini sorry Pak, mohon maaf saya ulangi. Yang tidak diralat, yang tidak dijalankan pada prototipe ini, pada tahap prototipe, yaitu produksi Pak. Hanya produksi saja Pak. Oke, kalau pengguna itu yang dimaksud apa ini? Itu untuk pengujian Pak, evaluasi pengguna. Jadi di sini pada produksi yang tidak dijalankan Pak. Terlihat pada subbab 37 produksi engine of product. Mungkin kalau untuk produksi harus membuat hak cipta begitu Pak. Harus ada tahapannya lagi begitu Pak. Ya, kalau hak cipta mah tidak perlu, tapi kalau tidak ingin ditiru ada hak cipta begitu kan ya. Kalau mau diproduksi mungkin sebetulnya bisa saja tidak ada kaitan dengan hak cipta sebetulnya. Patennya mungkin hanya untuk istilahnya apa, memastikan bahwa kalau hak cipta itu Anda memang pemilik ide, pemilik produk ini begitu ya. Karena ini kalau tabel-tabel yang ada di seperti gambar 19 itu Anda screenshot ya, kok agak blur gitu. Maaf, ya, bentar Pak. Yang 19 ya Pak? Iya. Iya Pak, di screenshot Pak untuk yang 19 Pak. Yang foto ya Pak ya? Ya, saya pikir kalau blur itu kan sayang, apalagi ada warna-warna. Kayaknya kalau gambar-gambar yang lain seperti untuk gambar 24 itu kan jelas ya. Yang di situ malah blur. Anda memang membuatnya di mana ini? Pada awalnya dari Visio Pak. Cuman kemarin itu mungkin saya kelewat Pak, mohon maaf. Jadi pada saat revisi diperbaiki dengan text box Pak begitu. Jadi hanya ditempel terus di screenshot begitu. Mungkin untuk kedepannya akan dibuat lagi kembali Pak pada Visio gitu, supaya lebih jelas lagi. Terima kasih Pak. Kalau kedepannya terlalu jauh, bilang aja ini akan diperbaiki gitu. Ya Pak. Terima kasih. Untuk sementara itu dulu, silakan Pak Kurnia. Oke, makasih Pak.
Suara saya kedengaran nggak Ruli? Soalnya ini saya tetangin HP udah mau ini putus-putus dari tadi. Oh, baterainya habis, Pak. Kedengaran Pak. Ininya apa paket datanya tinggal berapa tadi 1 giga. Masih kedengaran ya? Masih Pak. Gara-gara Pak Milda kali. Saya mau udah isi dulu kuota, Bu. Saya nggak cek Ya, dulu ya. tadi, Bu. Oke, mulai. Nah, ini Ruli, saya mungkin dari latar di ini dulu ya, kalau dari paper itu di intisari itu, mungkin banyak istilah-istilah yang kalau buat saya sih emang karena saya bukan di jaringan ya baru gitu ya. Betul Pak. Mungkin ada MQTT, terus ada tipologi point to point, ada round round trip time, terus ada kios gitu. Nah, mungkin dari MQTT dulu. Nah, kalau dari paper aslinya itu kan di MQTT itu ada ini ya, ada istilahnya ada di komponen itu ada publisher, ada broker, kemudian ada subscriber gitu. Dari definisi aslinya ya, terminologi aslinya. Betul Pak. Nah, di penelitian Ruli sendiri ini itu istilahnya bagian-bagian itu yang mana gitu, yang publisher-nya mana, brokernya yang mana, dan subscriber-nya itu yang mana. Kalau publisher tuh yang saya tangkap tuh yaitu yang sendernya gitu, jadi pengirimnya, sedangkan yang subscriber ini yang request datanya. Betul, Mungkin Pak. boleh dijelaskan dulu. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab Pak. Untuk MQTT tadi ya Pak ya, yang mencerminkan sebagai publish, subscribe gitu untuk komponennya Pak ya? Iya, yang penelitian Ruli itu yang mana gitu? Ya, baik Pak. Pada penelitian ini, yang berperan sebagai publisher itu adalah sensor node. Sensor node di sini menggunakan sensor piezoelektrik. Lalu yang sebagai subscribernya adalah sync node, di mana sync node ini berperan ganda karena sync node di sini menggunakan dalam satu papan terdapat chip WMOS dan ISP, yang mana untuk WMOS sendiri kan untuk mengolah data, menerima data dari sensor node, lalu ISP 8266 itu untuk mengirim ke server, di mana ISP 8266 tersebut sebagai broker Pak. Jadi sync node WMOS, untuk broker ISP Pak, begitu. Oke, tapi sebenarnya kan di sana tuh harus ada ininya ya, panahnya gitu. Siapa yang minta datanya gitu, message-nya siapa yang ngirim gitu. Di Yes, sini betul. belum kelihatan gitu. Jadi mungkin ditambahkan Ruli panahnya kemana gitu. Ini yang subscriber tuh yang minta siapa, dari siapa ke siapa gitu. Yang publish dari siapa ke siapa. Sini kan garisnya ini ya, nggak ada row gitu panahnya. Betul Pak. Mungkin kedepannya akan ditambahkan panahnya begitu Pak, akan diapresiasi. Terima kasih atas masukannya Pak. Oke. Nah, untuk datanya sendiri itu apa Ruli? Data yang dipublish, data yang di-subscribe itu apa? Datanya ya Pak. Izin menjawab Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk datanya sendiri yang dipublish itu pada proses sensor node mendeteksi tendangan dan pukulan, datanya berupa ADC Pak. Jadi ADC dikirimkan ke sync node. Lalu sync node tadi akan mengolah data tersebut menjadi string, di mana string di sini berupa dua kondisi, yaitu poin masuk dan poin tidak masuk. Lalu setelah diubah datanya menjadi string tersebut akan dikirimkan ke server Pak menggunakan ISP 8266. Begitu Pak. Oke. Terus keterkaitannya dengan protokol HTTP itu apa? Kan sudah sebenarnya di sini sudah ada kemampuan untuk mengirim dan menerima gitu ya. Betul, Di HTTP pun sebenarnya sama kan, di HTTP itu ada request dan respond ya. Metodenya itu ya. Betul Pak. Nah, keterkaitannya apa gitu dengan protokol messaging ini? Terima kasih atas pertanyaan Pak, izin menjawab. Keterkaitannya sebenarnya pada saat waktu seminar kemarin kan Pak, sudah diterapkan HTTP, memang bisa betul. Tapi pada saat
pengujian datanya, di mana terlihat grafik delay. Di sini grafik delay yang menggunakan HTTP dan MQTT lebih stabil datanya. Untuk delay yang menggunakan HTTP, Pak. Ini cara membacanya gimana, Ruli? Membaca dari grafik ini, apa yang informasi bisa ditangkap dari grafik dari chart ini? Untuk membacanya, jadi di sini jarak dibanding dengan waktu pengukuran, berbanding dengan waktu pengiriman. Di mana pada saat apa, ini jaraknya kan semakin jauh ya, sampai 50 meter ya, satunya meter. Betul, Pak. Jadi semakin hasil pengujian menunjukkan semakin jauh jaraknya, maka semakin lama waktu pengiriman yang dibutuhkan, Pak. Oke. Sementara pada pengujian delay di MQTT terlihat lebih stabil, Pak. Jadi tidak naik turun. Karena memang basicnya, dilihat dari di sini kesimpulan basicnya dilihat dari penggunaan optimal. Di model protokol, Pak, di yang sebelah kanan. Jadi memang HTTP sendiri emang bentuk protokolnya didesain untuk dokumen, di mana dokumen yang diupload atau di post ke web begitu, Pak. Untuk MQTT sendiri data sentris basicnya jadi pengolahan data pada IoT, machine to machine begitu, Pak. Jadi memang untuk spesialisasinya berbeda masing-masing. Jadi digunakan pada tempat yang cocok masing-masing begitu, Pak. Untuk yang ini ya, kedua protokol ini dipakai ya? Iya, betul, Pak. Tapi masing-masing beda, Pak, untuk penerapannya. Oh iya. Boleh lihat nggak gambaran keseluruhannya, Ruli? Jadi gambaran umumnya gitu. Jadi terbayang mulainya itu dari mana dan nanti data yang diterima di server itu apa gitu. Oh ya, baik, Pak. Mungkin izin menjawab, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan melalui blok diagram prinsip kerja. Nah, di sini terlihat keseluruhan di mana proses pada saat sensor node sampai ke sync node menggunakan, lalu dilanjutkan pada broker MQTT menggunakan protokol MQTT. Pada saat data akan dipost ke web server, karena memang HTTP sendiri basicnya web, protokol yang digunakan untuk web dan untuk mempost data begitu digunakan protokol HTTP, Pak, untuk pada web servernya begitu, Pak. Data yang masuk ke access point tadi itu apa namanya? Datanya? Protokol data. Jadi yang mengirimkan data di sini kan untuk pengiriman ke access point yang berkoneksi, yang connect atau terhubung dengan access point adalah ESP866. Di mana ESP866 sendiri itu di sini diterapkan sebagai broker, Pak. Jadi MQTT broker di situ, Pak. Kata Ruli kan tadi ada yang di-convert jadi string, itu sebelum jadi string itu apa datanya? Jadi ADC, Pak, sebelum jadi string, Pak. Oh, ADC. Berarti yang dari MQTT ini keluarnya ADC itu? Keluarannya string, Pak. Jadi dilanjut jadi string. Betul, Pak, jadi string. Diolah di microcontroller, Pak, lalu dilanjutkan dikirimkan oleh ESP8266, Pak. Oke. Nah, gini Ruli, kita kan MQTT ini kan kita harusnya mengikuti dari terminologi aslinya ya. Betul, Pak. Jadi mungkin tetap saja dibuat yang mana publisher, yang mana subscriber gitu. Nanti di kasus Ruli ini baru yang subscribernya itu yang misalkan publisher itu yang sensor gitu. Kemudian yang subscribernya itu yang sync node gitu. Jadi pakai dulu terminologi aslinya, mungkin nanti di bawahnya mungkin baru ini disesuaikan dengan yang Ruli Ruli kembangkan ini gitu. Baik, Pak, terima kasih atas kita sudah menggunakan ini ya teknologinya MQTT gitu, tapi orang sendiri baca yang mana sih di sini yang subscribernya, mana sini yang publishernya gitu. Kalau broker sini kan udah kelihatan nih. Betul, Pak.
tinggal 2 itu yang belum kelihatan di sini, dan panahnya juga harus dijelaskan ke arahnya kemana gitu. Baik Pak, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti di MQTT di landasan teorinya Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Kemudian ini Ruli, jarak transmisi yang Ruli coba itu kan sampai 50 meter itu 100% ya akurasinya ya? Betul Pak, jangkauan transmisi. Nah, pengen tahu gitu, sampai sejauh mana dia yang tidak 100% gitu. Jadi jangan-jangan berapapun jaraknya 100% gitu, tapi enggak, pengen tahu aja sebenarnya di jarak misalkan di 55 dia sudah akurasinya sudah menurun gitu misalnya. Itu diujikan tidak? Diujikan Pak. Jadi izin menjawab Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Pada pengujian jangkauan transmisi ini diuji secara gradual. Pada di awal sebenarnya saya menguji per 10 meter terus 5 meter. Kemudian dapat masukan dari pembimbing Bu Lisa, ini harus diuji secara gradual karena sebelum seperti ini 50 dan sampai 70 itu memang tidak ada data yang masuk, tapi ternyata setelah diuji secara gradual, artinya bertahap per 1 meter diuji, yang dimana satu titiknya diuji secara 30 kali pengujian. Jadi 30 kali 70 total 2100 kali, dimana memang pada titik 50 sampai 70 ini ada satu data yang masuk di 55 begitu Pak. Jadi memang betul pasti ada yang kecolongan masuk di antara, memang mayoritas tidak masuk begitu kan Pak, secara pengujian garis besar. Tapi setelah diuji lewat dari 50 ini, lewat dari 50 ini udah ada yang datanya apa maksudnya tuh? Lewat dari kan sampai 50 itu datanya masuk semua ya? Betul Pak. Kalau lewat dari 50 artinya ada data yang apa? Ada data yang masuk satu, tapi untuk mayoritas tidak masuk Pak begitu. Oke. Nah, kemudian di arsitektur sistem boleh dilihat lagi tadi Ruli di slide-nya. Baik Pak. Ini ya Pak. Nah iya. Nah mungkin di sini perlu dijelaskan Ruli yang panah ini sebenarnya kan ada panah ya, tapi kita nggak tahu datanya di sana yang dikirimkan apa gitu. Betul. Kemudian dari ini yang saya singgung tadi HTTP ini kan sebenarnya ada respon dan request gitu ya. Betul. Nah itu arahnya responnya kemana, requestnya kemana gitu. Mungkin lebih dapat diberi lagi penjelasan Ruli. Baik Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Nanti akan sedikit nimbrung ya dengan gambar ini, sedikit nimbrung, ingin nimbrung. Jadi itu ada microcontroller. Kalau barusan saya baca itu posisinya adalah sebagai sync node ya. Betul Pak. Nah, artinya di sini pun seperti tadi saya ingin menambahkan apa yang diminta oleh Pak Kurnia. Jadi betul terminologi yang sudah baku di wilayah WSN itu dimanfaatkan di sini gitu ya. Jadi kita bukan tidak tahu, dalam artian kalau pembaca itu kan kadang-kadang suka kepikiran yang tadi itu kok ada istilah ini di sini apanya ya. Nah, kata tadi Pak Kurnia juga begitu. Publisher ini apanya ya kalau di sini. Nah, itu yang dimaksud. Gitu aja ya. Silakan Pak Kurnia. Masukannya Pak. Nah, mungkin satu lagi nih Ruli, udah banyak dari Pak Milda dimasukkan secara terakhir. Ini di rumusan masalah di poin ketiga. Rumusan masalah Pak. Poin ketiga. Itu kan ini ya, Ruli sebutkan bagaimana cara mengirimkan data validasi, masuknya poin menggunakan protokol MQTT dan HTTP sebagai metode pengiriman gitu. Lebih tepatnya bukan metode pengiriman ya, tapi protokol pengiriman ya. Atau sama? Kalau menurut Luri sama setelah dibaca. Kalau menurut saya bahwa ini tuh protokol gitu, bukan? Kalau untuk izin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk orang awam mungkin lebih mengerti metode pengiriman, tapi kalau untuk secara IF atau jaringan mungkin betul yang kata Bapak protokol pengiriman Pak.
Oke. Mungkin disesuaikan saja lah kalau gitu ya, karena ini wilayahnya wilayah teknis. Usulan dari Pak Kurnia diindikan saja gitu ya, Protokol ya. digantikan saja di situ. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Mungkin diganti dengan protokol ya Pak? Ya, mungkin protokol bukan pengiriman ya, apa disebutnya Protokol itu komunikasi, protokol komunikasi mungkin ya. Protokol komunikasi. Transmisi data. Transmisi boleh lah, lebih baik begitu ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terus ini Ruli juga bahas kios nih, quality of service gitu ya. Iya Pak. Nah itu kan ini ya untuk mengukur performansi dari suatu layanan atau service ya. Itu bagaimana cara Ruli mengukurnya? QoS ya Pak ya? Iya. Terima kasih. Sebenarnya yang dikirimkan publisher itu kan service kan ya, yang diterima oleh subscriber juga service gitu. Ruli bahas di sana ada kios gitu. Gimana cara ngukur performansi dari layanan itu? Terima kasih atas pertanyaan Pak. Izin menjawab. Pada QoS ini maksudnya untuk ini apa ya? Untuk mengirimkan servisnya begitu ya Pak ya? Enggak, kalau kita lihat ininya ya terminologinya bahwa kios ini adalah untuk mengukur keseluruhan performansi dari service gitu. Yang saya tangkap di sini kan service itu yang dikirimkan dari publisher dan diterima oleh subscriber gitu. Apakah itu dilakukan juga di penelitian Ruli atau ini kan Ruli ini nih ada disebutkan meliputi delay, jitter gitu. Terus kan ada penilaiannya ya, packet loss gitu. Itu gimana cara ngukurnya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab. Pada QoS sendiri, pengertiannya memang mengukur seberapa baik jaringan berdasarkan karakteristik atau sifat dari servisnya. Yang dimana di sini menggunakan parameter throughput, terus packet loss, delay, dan jitter. Ada 4. Nah untuk throughput sendiri, di mana mengikuti sumber dari TF1 dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Rohman pada tahun 2017 menggunakan rumus paket data diterima dibagi dengan lamanya pengamatan, di mana di sini terlihat kalau pada implementasinya berdasarkan demo, diputar aja demonya Pak. Oh nggak usah, yang itu bukan yang pakai Wireshark tadi bukan? Iya betul Pak, jadi di Wireshark tersebut dimunculkan servisnya, ada time span, ada bytes-nya berapa gitu kan Pak. Lalu dihitung secara manual menggunakan rumus yang merujuk kepada tipon ini Pak. Begitu. Oh ya. Apakah si Wireshark tadi itu emang menurut Ruli baca emang itu digunakan untuk kios itu atau Ruli mendefinisikan sendiri cara menghitung delay gitu-gitu dan sebagainya? Itu berdasarkan referensinya. Izin menjawab Pak, terima kasih atas masukannya. Mengikuti referensi dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Rohman Pak, Rohman pada tahun 2017 Pak. Oke. Tapi dicantumkan referensinya ya ada ya? Betul Pak. Jadi memang di sana disebutkan bahwa untuk mendapatkan karakteristik dari servis yang disebutkan tadi pada definisi QoS didapatkan dari aplikasi atau software Wireshark ini Pak, begitu, untuk mendapatkan servis tadi gitu Pak. Oke. Ya mungkin itu dulu dari saya Bu, belum ini lagi mungkin sudah banyak juga dari Pak Milda tadi. Nah itu yang bisa saya tanyakan. Jadi malu nih. Terima kasih Pak Putra. Jangan begitu Pak Kurnia. Iya, diborong sama Pak Milda ya. Supaya ini Bu, supaya saya juga ikut ngerti. Ini boleh sedikit nambah. Tadi saya jadi pas saya scanning ya ke bawah itu ada Anda mau akurasi ya. Betul Pak, akurasi. Lalu Anda kenapa tidak munculkan di bab 2 gitu ya? Bahwa Anda juga melihat dari sisi keakurasian. Anda malah simpannya di bagian bawah ya, di
perhitungan di bawah gitu. Nah, terus kok kalau lihat dari persamaannya, saya lupa tadi di mana persamaannya, kok jadi karakter ya? Anda mengambil definisi akurasi itu dari mana gitu? Baik Pak, terima kasih atas halaman 89 tuh. Kenapa? Oh iya betul Pak, 89 halamannya. Jumlah karakter yang masuk dan benar dibagi jumlah total karakter. Ini hubungannya dengan pengiriman data sensor ini apa maksudnya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya Pak, izin menjawab. Untuk pengujian akurasi Pak, di sini memang pada saat bimbingan dengan pembimbing Bu Lisa, di sini Bu Lisa juga menanyakan, kenapa ini karakter? Apa maksudnya karakter di sini? Memang agak membingungkan. Jujur saya sendiri juga pas di awal memasukkan rumus ini bingung Pak. Tetapi karena memang referensi yang dilihat dan telah dilakukan penelitiannya oleh Nasrullah pada tahun 2018, rumus tersebut memang bentuknya begini Pak, begitu. Terus jika dilihat dari rumus, karakter di sini yang dimaksud adalah paket data Pak. Jadi nah, kalau memang begitu artinya kan harus disesuaikan ya. betul, Pak. Karena karakter tadi sempat ditanyakan oleh Pak Kurnia mengenai string ya. String itu kan urutan karakter. Apakah seperti itu juga yang dimaksud? Kalau memang bahasanya paket ya disebutlah paket gitu, atau misalnya panjang data begitu ya. Nah, saya sendiri juga tidak tahu Nasrullah ini membahas tentang apa, karena saya juga tidak lihat di referensinya beliau itu apa sih ya, kenapa beliau mau mengambil istilahnya karakter, atau bisa jadi ini adaptasi yang beliau lakukan dari apa namanya definisi akurasi yang umum begitu. Nah, beliau mengambil istilahnya ini karena memang penerapannya ini begitu ya. Penerapannya dicek aja lagi untuk apa namanya, untuk kesesuaian ya. Dan kalau memang Anda gunakan ini mestinya dibahas juga di atas di teorinya gitu ya, bahwa Anda menggunakan ini juga, melihat toh di Anda muncul di kesimpulannya akurasi 100% begitu kan. Betul Pak. Tapi kenapa yang data QoS malah tidak muncul di sini di kesimpulan? Justru itu bobotnya Anda sudah lakukan banyak begitu ya. Di kesimpulan itu tidak muncul gitu. Ini hanya melihatnya, saya menyorotinya dengan tingkat akurasinya saja. QoS-nya tuh poin-poin QoS-nya kok nggak kelihatan gitu di sini. Terus ada kalimat di kesimpulan ini antara mana ya? Validasi yaitu berupa perangkat sensor node dan sync node yang menjadi solusi. Nah, ini menjadi solusi padahal belum dipakai gitu ya. Belum diimplementasikan ya Pak? Ya nggak tahu. Kamu diganti aja, bukan solusi. Menjadi solusi karena belum diuji coba juga gitu. Iya, betul. Hanya satu device kan ya? Iya. Mungkin betul Pak Milda, jadikan aja sebagai pendekatan dulu ya, approach gitu. Bukan solusi sebenarnya. Mungkin diganti Pak. Terima kasih mungkin Pak. Harus diganti. Baik Pak. Solusi. Ya. Oke, nah paling ini saya mohon sesuatu yang berkaitan dengan software gitu ya. Ada baiknya disampaikan, ini laporan sudah umum lah, teman-teman penguji, pembimbing juga. Secara batasan halaman itu tidak dibatasi seperti halnya di makalah gitu ya, di jurnal itu dibatasi, tapi di sini tidak dibatasi. Artinya pengembangan dari penjelasan ini butuh dipersilahkan gitu. Yang ingin saya soroti adalah seandainya kita menyampaikan beberapa perangkat lunak begitu ya, apalagi yang sifatnya kita bisa download, kita bisa peroleh dan segala macamnya. Nah, mohon bisa dituliskan di mana diambilnya begitu ya. Karena
karena itu juga menjadi informasi bagi pembacanya. Oh, ternyata saya butuh ini begitu ya. Itu kira-kira yang mesti ditambahkan. Kemudian tadi MQTT ya, itu kalau yang saya lihat dari presentasi Anda maupun di laporan, itu berarti terjadinya dari WIMOS ya, microcontroller ke apa namanya ke access point ya. Betul Pak. Nah itu yang mendefinisikan MQTT itu siapa? Memang si microcontrollernya menyiapkan itu atau Anda memilih? Ada library-nya Pak. Bukan, maksud saya gini, apakah ini kebetulan sudah koneksi betul ya, tapi apakah yang MQTT dengan access point-nya ini seperti apa sih penerimaan di access point-nya gitu kan ya? Karena sejauh ini yang saya tahu kalau kita pakai access point ya WiFi saja biasa, protokolnya mungkin protokol yang khusus. Nah ini ada kekhususan MQTT. Apa yang diterima di access point-nya itu konsepnya bagaimana gitu? Apakah hanya penamaan MQTT-nya saja yang di WIMOS-nya WEMOS gitu ya? Tapi sebetulnya persyaratan komunikasi dengan access point-nya itu medianya apa atau entahlah itu protokolnya apa sebetulnya gitu. Nah, ini kan sudah terjadi komunikasi, berarti bisa diterima juga. Ya, nah oleh karena itu makanya jadi saya minta ya MQTT itu mohon dieksplor lagi seperti apa sih gitu ya. Oh bisa dari MQTT bisa ke access point. Padahal dari access point-nya ke mana keluar itu pakai HTTP gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya, mungkin itu saja Bu Lisa. Maaf terlalu cerewet. Pak Putra sudah? Pak Sudah. Oh ya itu jadi ikutannya. Kalau gitu silakan Ruli leave dulu. Baik Bu. Nanti saya panggil kembali. Baik Bu. Oke. Sorry, ditutup dulu ya. Enggak ya? Nggak usah, jangan. Ya? Langsung di kick aja ya. Kick aja. Kick dulu lah. Oke, Ruli, silahkan pergi. Oke, terima kasih Bu atas masukannya dan perhatiannya. Ya. Jangan ganti baju dulu. Iya. Baik Pak. Ya udah, leave dulu. Silahkan leave. Sebentar, recordnya mau saya matikan dulu. Stop recording.